Oke, selamat malam buat teman-teman semua di rumah. Bertemu lagi dengan channel saya. Untuk kali ini kita terima servisan printer HP DexJet Ink Advantage 2060. Jadi di sini permasalahan printernya ini tidak bisa mendeteksi cartridge untuk yang cartridge hitam. Untuk cartridge yang warna deteksinya normal dan apabila dilakukan pengeprintan berjalan baik, karena kelebihan dari HP itu bisa berjalan walaupun menggunakan satu cartridge ya. Jadi untuk kali ini printer ini indikasi permasalahannya itu tidak mendeteksi cartridge hitam. Sekalipun kita sudah mengganti dengan cartridge yang baru, tetap sama aja printernya tidak bisa mendeteksi cartridge hitamnya. Jadi selalu untuk cartridge hitamnya itu selalu blinking ya, jadi tidak dapat dideteksi sama sekali. Ini sama sekali. Oke, kita coba ya. Ini hitam 7 pakai cartridge 704. Ini yang warna ya. Jadi kita akan coba. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk cartridge yang warna sudah langsung deteksi, sedangkan yang hitam tetap tidak baca. Jadi ini sudah dilakukan percobaan dengan mengganti cartridge yang baru, tetap sama aja permasalahannya, tetap seperti itu, tidak bisa dideteksi. Jadi ini kemungkinan besar permasalahan pada rumahan cartridge-nya yang sudah rusak ya. Mungkin ada yang short untuk bagian cartridge hitamnya. Oke. Jadi di sini sudah saya persiapkan, ini rumahan cartridge yang baru. Ini baru saya beli online. Ini saya beli satu set untuk rumahan cartridge HP DexJet 2060. Oke. Jadi sekarang kita akan ganti rumahan cartridge printer ini. Oke, teman-teman bisa ikuti cara-cara untuk mengganti rumahan cartridge printer untuk printer HP DexJet 2060. Oke, sekarang kita bongkar. Kita menggunakan obeng bintang ya, seperti ini. Obeng bintang, bukan obeng positif.
Setelah mesin scannernya seperti ini terbuka, kalian membuka fleksibelnya ya, fleksibelnya tapi dengan hati-hati. Ini ada fleksibelnya, ada 2 di dalam. Hati-hati untuk mencabut fleksibelnya. Oke. Sekarang kita buka motherboardnya. Jadi baut skrupnya itu harus menggunakan obeng bintang ya, seperti ini. Harus menggunakan obeng bintang. Oke. Oke, sekarang kita akan buka dudukan rumahan Catrix yang ini ya. Ini ada berapa menggunakan baut skrupnya, ada 1 2 3. Tapi kita buka terlebih dahulu ini pita sensornya. Cukup kalian tarik seperti ini, tarik agak ke tengah, atau dari sini juga bisa ya, dari sebelah kiri tinggal tarik, agak majukan, dia akan lepas sendiri. Oke. Ini ya, mengganti buka tuasnya ya ini. Oke. Oke, ini dia untuk rumahan Catrix-nya. Jadi kita akan buka dari dudukan ini.
Oke. Setelah seperti ini, kalian cukup tarik. Oke, rumahannya sudah lepas ya. Rumahan sudah lepas. Ini cukup tekan seperti ini ya, yang arah ini bisa tekan yang ini. Nah, ini nah seperti ini, dia akan langsung keluar seperti ini. Oke, kalian cukup tinggal tarik. Ini juga sama, cukup kalian tekan seperti ini, klik penahannya. Oke, jadi rumahnya sudah terbuka. Ini ketriknya kita ambil ya. Nah, nih, jadi inilah rumahan ketrik yang rusak. Untuk yang warna masih deteksi ketrik dengan baik, tapi untuk yang hitam sudah tidak bisa mendeteksi ketrik lagi. Oke, sekarang kita akan pasang yang baru. Jadi kita pasang terlebih dahulu ini ya, dudukannya. Yang ini terlebih dahulu kalian pasang. Seperti ini. Maaf. Oke. Jadi kalian masukkan terlebih dahulu yang arah sini. Setelah masuk, baru ini tinggal arahkan ke lubangnya, baru agak tekan sedikit. Oke. Setelah itu ini untuk ujung kabel datanya, masukkan seperti ini. Oke, setelah itu agak tekan sedikit ya, yang ini bagiannya agak tekan sedikit. Kalian bisa lihat ya, ini bagiannya agak tekan sedikit. Oke. Kita akan ketatkan sedikit ya, karena kebetulan ini kabel datanya agak rengung seperti ini, jadi kita harus ratakan ini ya. Caranya kalian menggunakan lubang seperti ini,
masukkan, karena ini ditempel dengan double tip. Kalian harus hati-hati ya agar kabel fleksibelnya tidak rusak. Oke, setelah itu kalian tarik sedikit seperti ini. Setelah itu baru kalian tekan kembali ya. Oke, sekarang udah rata. Sekarang kita pasang ke rollernya. Setelah posisi seperti ini, kalian masukkan terlebih dahulu di arah sini ya. Kalian masukkan terlebih dahulu seperti ini. Udah, setelah masuk baru kalian masukkan kemari. Sekarang kita akan kunci. Oke, setelah itu kalian kasih tuasnya. Kita buat tuas yang sebelah lagi. Oke. Kita dudukkan. Oke, sekarang kita pasang ini.
Oke, kita akan pasang motherboard dengan sensor. Pasang kabel power, kabel sensor sama dinamo. Oke. Teman-teman jangan sampai salah pasang ya untuk kabel yang ketiga ini. Setelah itu baru kita pasang sensor. Kita akan pasang sensornya. Untuk pemasangan sensor, ini ada tandanya ya. Arah yang mana dia ada tanda segitiga, dia menunjuk ke atas, berarti dia posisinya sebelah kanan dan mengarah ke atas tanda panahnya. Oke. Terus setelah itu kalian pasang ini penahan dari sensor. Oke, sekarang kita pasang scanner ya. Kita pasang scannernya. Hati-hati ya buat pemasangan kabel data power sama kabel data scannernya. Oke, sekarang kita tes terlebih dahulu ya sebelum kita baut. Kita kasih ketrik, kita tes terlebih dahulu kasih ketriknya apakah sudah deteksi kedua ketrik.
Oke, dia langsung tidak ada lagi blinkingnya, berarti kondisi printer sudah langsung normal. Kita harus masukkan satu kertas karena saat kita hidupkan deteksi Catrix, printernya akan secara otomatis untuk melakukan print test back. Oke, teman-teman, printernya sudah berhasil dan sudah hasil cetak juga sudah bagus setelah kita melakukan penggantian rumahan Catrix printernya, dan blinking juga sudah tidak ada lagi blinking untuk Catrixnya. Printernya sudah normal seperti sedia kali. Sekarang kita hanya tinggal melakukan pembautan casing daripada printernya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mantap. Hey you. Yeah, you. Do you like this video? There is a button. It's a very sexy button. It says subscribe on it. I wish I could click on it, but YouTube won't let me. Damn fuckers.